anak yatim itu yang wajib kita santuni dengan uang kas anak yatim masjid sampai umur berapa? Atau sampai sekolah tingkat apa? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili katanya anak yatim itu definisinya satu, man mata abuhu walam yablughul hulm, meninggal bapaknya belum akil meninggal bapaknya belum akil balik. Jadi kalau ada anak meninggal bapaknya SMP kelas 2 masih yatim apa tidak? SMP kelas 2 udah. Apalagi anak-anak sekarang katanya lebih cepat karena makanannya, pergaulannya, karena internet, karena pikirannya. Jadi anak yang sudah akil balik maka tidak yatim. Ada pun pendapat yang mengatakan anak yang sudah akil balik tetap yatim. Pendapat Abdullah bin Abbas. Kata pendapat Abdullah bin Abbas, meninggal bapaknya waktu masih kecil, maka sampai dia mampu dia tetap dianggap yatim. Jadi dari dua pendapat, di mana yang Ustaz pilih? Saya pilih pendapat yang pertama. Karena kalau kita katakan yang sudah besar-besar itu juga kalau tak mampu dia yatim, nanti berdatanganlah yang udah berjanggut-janggut ke Masjid Al-Muqaddis. Kau kan dah tua, aku tak mampu sampai sekarang. Oleh sebab itu definisi mesti dipilih yang menutup celah. Yang sudah akil balik tak yatim lagi. Tapi nanti waktu memberikan santunan, ini pentingnya, waktu memberikan santunan, yang kotak yatim untuk yatim, yang anak yang sudah SMP, SMA dan kuliah tadi tetap dikasih santunan dari kotak infak dan sedekah. Jadi nanti kalau dibuat situ, hadiri malam santunan yatim dan duafa Masjid Al-Muqaddis. Tetap disantuni dia. Yang SMP, yang SMA, yang sudah semester 2 di universitas, tetap dikasih santunan, tapi bukan dari kotak yatim. Makanya kotak hari Jumat itu panjang macam kereta api kelutuk. Ada kotak yatim, ada kotak MDA, ada kotak WC, ada kotak renovasi masjid, ada kotak yayasan tabung wakaf. Oleh sebab itu maka ini santunan jangan cuma kasih santunan bulan puasa aja. Kalau mau bulan puasa, sampai tak sanggup khusus anak yatim. Kalau udah di bulan lain sepi, beri santunan yang berkala. Yayasan Tabung Wakaf Umat memberikan santunan tiap bulan. Ini diumumkan supaya masyarakat bantu memberi, bukan minta. Jelas? Saya ulang sekali lagi, yang yatim belum akil balik kasih dari kotak yatim. Yang sudah akil balik SMP, SMA, kuliah tetap kasih santunan. Yang emaknya meninggal susah dia tetap kasih santunan, tapi dari kotak infak dan sedekah. Jangan kasihkan lihat harta yatim ke mereka. Alladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api neraka. Jangan suapkan api neraka ke mulut anak-anak kita. Kasihlah dia yang sudah lalu apa boleh buat, karena tak tahu banyak-banyak beristighfar panitia. Ustaz, ada saudara saya sudah menikah dengan janda 42 tahun. Dia anak lajang umur 21 tahun. Dan orang tua saudara saya tak restu orang tuanya, tak ikhlas dia anaknya ini 21 tahun lajang nikah sama janda 42 tahun. Bagaimana sikap orang udah nikah, mana boleh disuruh? Udah nikah disuruh pula bercerai, dia sedang sayang. Yang nikah kan dia, bukan kau. Nikah. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Sebelumnya ibu-ibu yang punya anak lajang, sebelum dia jatuh cinta, kalau dah jatuh cinta, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat orang buta dan pokak. Yu'mi buta, yusim pokak.
Orang pokak gimana menasehatinya? Jatuh cinta. Sebelum dia jatuh cinta, itulah. Kalau udah jatuh cinta tak. Tapi tak masuk akal Pak Ustaz. Masa jatuh cinta semua? Kalau masuk akal tidak cinta. Cinta itu tidak logis. Makanya banyak orang jatuh cinta sama saya, walaupun saya udah tua. Tak logis. Ini kan belum update statusnya cinta itu tidak logis. Nah, jadi sebelum dia jatuh cinta, sudah diarahkan. Nah, kau jangan nikah sama perempuan 42. Umur kau sekarang 21. Nanti kau kalau umur kau 21, waktu kau umur 41, bini kau umurnya 60. Dia sudah menopause. Menopause. Apa menopause itu Pak Ustaz? Macam pokok kotak, tak ada kotak lagi. Nanti kau paksa berbini sekali lagi, susah nak. Takkan kau membawa nenek-nenek undangan. Jadi masuk itu kotak dia, ibu pun nasihati, jangan dibiarkan. Tapi kalau sudah terjadi macam ini, nasi sudah jadi bubur. Kasih aja lah bawang seledri, kacang, saus. Jangan disuruh dia berpisah, dia jatuh cinta. Dan juga kalau ditanya orang mana saya Pak Ustaz punya menantu tua, udah jodoh dia. Macam mana menantu ibu? Sampai saya tanya, kau doakan aja anakku macam mana aku. Bagaimana sikap orang tua terhadap keinginan anaknya? Terkadang apa yang diinginkan orang tua belum tentu yang terbaik untuk anaknya. Saya pertanyaan ngawang-ngawang ini tak bisa saya jawab. Kita apa yang tanya ini? Macam ini tadilah fokus. Lengkap umurnya 2142. Orang tua tak sesuai dengan keinginan anaknya. Masalahnya masalah apa? Masalah motor misalnya. Anaknya minta motor. Minta aku motor mak. Kau jangan beli motor. Nanti kalau belikan motor, kau jadi ikut geng motor. Nanti kau gas tuh rem putus, naik ke tiang listrik, mati kau. Nanti kalau aku belikan kau motor, kau bonceng-bonceng anak gadis. Kau masuk angin anak gadis itu gembung. Yang dulu motor. Orang tua kami dulu gitu. Saya sempat juga pakai motor waktu kuliah, tapi kontrol orang tua. Nah, orang sekarang tak kontrol orang tua. Anak pakai handphone, pakai anak gadis diberikan mobil kacanya hitam 80%. Balik sekolah bawa kaca, cabut ke hotel gratis. Bayar 110.000 saja, lengkap sarapan pagi. Bukan ada ditanya surat nikah, buat maksiat. Masukkan anak pesantren. Tidak ada benteng terakhir menyelamatkan anak dari pergaulan bebas kecuali pondok pesantren. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya nggak pacaran, rupanya ngomong. Banget lagi. Nggak ada satupun kawannya perempuan. Biar anak yang bolak-balik rumah. Serba salah sekarang. Dunia udah mau kiamat. Apa hukumnya mengamen? Mengamen itu kalau ada kerja lain, cari kerja lain. Kalau ada kerja lain, kerja di pasar dupa ini kan banyak. Dagang, berniaga. Tapi kalau sudah tak ada lagi, pilihannya cuma dua, antara ngamen dengan mati. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang paling ringan mudaratnya. Pilihlah mengamen. Tapi ngamen lagunya lagu-lagu yang lagu sholawat. Saya alhamdulillah kalau makan saya di pinggir-pinggir jalan itu, asal saya makan pinggir jalan, berubah lagu orang dengerin lagu-lagu ini. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Begitu tengoknya saya di situ berubah lagi. Padahal sebelumnya pulang-pulang berbadan dua. Halalkah uang yang dipakai lagunya lagu religi dan dia pula tak ada minta-mintaan juga ngamennya minta paksa asal lama duit itu keluar kuat suara mati apa tak puncak orang dia kan preman-preman
Kadang orang ngasih duit ini karena kasihan, ada juga orang ngasih duit ini karena telinganya. Wow. Belum lagi keluar lagu, tapi dosa. Di situ juga baru kita paham ternyata tidak semua orang yang doanya dikabulkan itu karena Allah sayang. Saya nih Pak Ustaz, berdoa udah setahun ingin punya anak, tak dapat anak. Kawan saya itu baru sebentar dah, filosofinya men. Ada orang yang kita dengarkan, wah lagunya 2 lagu, baru kita kasih duit kan? Karena kita senang. Tapi ada kadang kita suka, baru keluar 2 kata dan pergi kosong. Jadi kalau antum berdoa lama tak dikabulkan Allah, sebenarnya Allah sedang menikmati lantunan doa-doa. Dan itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang cerdas. Mati lampu. Begitulah Baitul Muqaddis menjaga duit umat. Nah, jelaskan. Kalau ada kerja lain, cari kerja lain. Tapi kalau tak ada juga, mengamen tapi lagunya yang lagu religi. Kita sudah selesai sholat, tinggal zikir, zikir, bukan zikir. Kita tinggal zikir. Kita tinggal zikir dan berdoa. Tapi angin keluar. Kita lanjutkan zikir dan doa atau harus berhenti Pak Ustaz? Zikir dan doa tidak disyaratkan berwudu. Bedakan antara rukun syarat dengan afdal tak afdal dengan batal tak batal. Kalau sholat syarat sahnya mesti wudu. Tapi kalau zikir, doa itu afdal tak afdal. Untuk supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana afdal, mana tak afdal, belilah buku fikih Islam Sulaiman Rasyid, tipis 44.000 dulu, sekarang tak tahu harga mungkin naik. Sulaiman Rasyid ini orang Lampung, dapat gelar Syahadah Alamiah dari Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia udah tamat Al-Azhar Kairo, orang Lampung. Jabatan terakhirnya pernah jadi rektor Yayasan Lampung. Hebat orang Indonesia. Mazhabnya Syafi'i. Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Untuk pemula, untuk ibu-ibu, bagus supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. My name is Zuhdi. I'm student Ponpes Darul Khair. Ingin bertanya, apa hukum keutamaan dan manfaat membaca talqin mayat? Talqin itu ada 2. Talqin ketika hidup, talqin sesudah mati. Talqin ketika hidup tak ada ikhtilaf. Orang yang mau sakratul maut, laqinu mautakum. Talqinkan orang yang mau meninggal dunia ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Telinga sebelah kanan. Yang mentalqinkan 1 orang saja. Jadi kalau anaknya 10, jangan 10 yang mentalqinkan. Pilih salah satu yang paling afdal, paling khusyuk, yang sekolah agama. Atau talqin ke telinga ayah sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampaklah lidah ayah omak itu bergerak, bibir tak bergerak lagi. Orang mau mati itu berat, bibirnya tak bergerak. Dan hebatnya kalimat yang keluar itu tak perlu bibir bergerak. La ilaha, bibir tak bergerak. Kalau nyebut nama saya bergerak, Abdul Somad. Tapi yang talqin ini tak bergerak. La ilaha. Kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah sekali, diam, jangan dulu. Yang membaca Quran yang lain. Saya menghadiri orang sakratul maut di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Tiba-tiba mau menangis satu orang. Oh ya. Yang mau menangis keluar, jangan ganggu dia. Dia sudah berat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini talqin sebelum mati. Tapi yang ditalqinkan ini yang memang sakit, yang mau mati. Ada demam-demam puyuh jangan. Kata ibu, bapak tua lu bersin 3 kali. Bagi-bagi lah bang atau tengok awakmu 2 Jumat lagi kurang di bang. Talqin yang kedua, talqin sesudah dikebumikan. Sesudah dikebumikan, maka pada bagian kepala si anak tadi membacakan talqin,
Ada talqin bahasa Melayu, ada talqin bahasa Arab. Saya anjurkan baca talqin bahasa Melayu terjemah supaya yang hadir di situ paham. Wahai mayat Fulan binti Fulan, yang baca nama emaknya Fulan bin Fulanah, nama emaknya. Kalau datang malaikat datang bertanya kepada siapa Tuhanmu, katakan Allah. Siapa Nabimu, katakan Muhammad SAW. Apa kitabmu, katakan Al-Quran. Mati itu benar, azab kubur itu benar, al-mautu haq, wa azabul haq, wa naru haq, wa jannatu haq. Di Pekanbaru masih ada baca talqin lagi. Saya ulang sekali lagi. Orang Pekanbaru masih ada baca talqin mayat sudah mati? Masih. Yang masih lanjutkan. Dulu di Pekanbaru, di Masjid Anwar ada orang melapor anaknya ini ikut pengajian yang melarang talqin. Jadi waktu omaknya meninggal, si abang ini mengamuk. Siapa yang mentalkinkan emak kita, kupancung kepalanya dulu. Saya buatlah pembahasan talqin itu dalam buku 37 masalah populer. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Status hadisnya dalam Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab ini. Kata Imam Ibnu Hajar, hadisnya hadisun hasan. Setelah disebutkan riwayat, dan membaca talqin itu mustahab, dianjurkan. Nasihat bagi yang hidup dan doa bagi yang meninggal. Almarhumah mak saya meninggal dulu pun saya sendiri yang membacakan talqin. Sudah dikubur, idza sawaitumut turab, kalau sudah kamu kubur, kamu ratakan kuburannya, kamu timbun dengan tanah, jangan kamu pergi macam kubur kucing. Tetap kamu doakan. Kalau tak mau baca talqin, tetap doa. Tapi afdal baca talqin dan baca doa. Jelas? Insya Allah jelas. Tak ada ceramah dia tadi. Tidak jelas kita rupanya paket aja. Berapa boleh kita mengambil keuntungan dari perniagaan dagang? Berapa persen? Kata Syekh Atiyah Sokar dalam Fatwa Al-Azhar, tidak ada batasan. Saya pergi ke Jogja. Sampai di Jogja, saya belilah keris di tempat kerajinan perak. Beli keris. Mas, pripun kabare apik? Iki piro ya, Mas? 3.000. Keris-keris kecil rupiah 3.000 perak. Siji loro telu 3.000. Sampai ke Pekanbaru, saya jual keris itu 300.000. Boleh apa tak boleh? Kalian jawab. Tak salah. Yang salah itu apa? Ketika saya ada unsur tipu. Saya bilang ke orang Pekanbaru, ini keris ini aku beli di Jogja, titisan Nyi Roro gitu. Kalau digantungkan di pintu, berdatanganlah tuyul-tuyul membawakan setoran duit karena takut sama Nyi Roro gitu. Baru bohong. Tapi katanya Pak Ustaz tidak boleh menaikkan harga lebih dari 100% dari modal. Itu siasat syariah. Jadi kalau saya sebagai kepala daerah, untuk supaya tidak terjadi kecurangan di Pasar Dupa, Pasar Pagi Areka, dan pasar-pasar Pekanbaru, Pasar Sahil, saya mesti menjaga. Masih ingat dulu syarat RRI malam, harga cabai keriting. Masih ingat? Itu untuk menjaga kestabilan harga. Dulu kita ketawa dulu. Apalah gunanya harga cabai keriting? Sekarang baru sadar permainan harga dirusak oleh rentenir, oleh lintah darat. Siapa yang memegang harga? Dulu harga dipegang negara. Sekarang harga seenaknya saja di pasar. Jadi itu siasat syariah. Negara, kepala daerah, sultan, raja, untuk menjaga kestabilan harga dia buatkan aturan. Adapun aturan aslinya, harga innamal bai'u an taradin, jual beli itu sama-sama ridho. Ridho yang menjual barangnya, ridho yang membeli. Batu, kalau emas dia lagi standar, batu cincin. Batu cincin kadang harganya tak masuk akal. Betul? Yang bilang betul berarti paham, Pak. Sudah 2 tahun saya nyuruh istri saya untuk sholat, tapi tak mau sholat. Berarti bapak udah 2 tahun tidur sama babi hutan. Saya bangunkan untuk tahajud tapi malah membentak-bentak. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Faizuhun, kasihlah dia nasihat, bawa dia ruqyah ke malam. Entah dimasuki nyiblorong, dimasuki jembalang tanah.
Pak yang zuhud kasih dia nasihat, kasih nasihat. Mintakan doa dari Buya-Buya, pergi ke Buya Alaidin, mursyid tarekat Naksabandia, biar dibaca-bacakan ayat. Kalau bapak mau buka cabang boleh, tapi mesti izin dia. Tak ada lain nasihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu meluruskan perempuan, diluruskan ini ibu. Tapi ini dari awal, tapi ini kan sudah terjadi. Kalau awal kalian yang masih lajang-lajang ini, carilah perempuan yang sholat, kaya. Dari mana tahu? Cincinnya 4 biji. Mana? Anting-anting dari hidung sampai ke telinga. Normal gitu. Macam mana anak muda yang pakai dompet beranting dompet depan sampai pakai kunci mobil, kunci motor gitu. Kaya, cantik, anak pejabat, anak pegawai Pemprov. Mau tak? Tapi tak sembahyang. Sepenanggungan kan sama bapaknya. Yang satu lagi tak pala kaya kali, anak orang sederhana. Lalu kemudian pula tak begitu cantik kan, tapi sejuklah dipandang. Asal ditengok macam-macam ada es batu di mana lagi. Di mana-mana. Kemudian dia sembahyang. Makanya pertama kali kalian tanya sembahyang, sholat. Tapi ada kawan saya dulu, saya tanya, ada perempuan cantik, tapi tak sembahyang. Yang satu ini jelek, tapi sembahyang. Kau pilih mana? Kata dia, aku pilih yang cantik tapi tak sembahyang. Kenapa gitu? Karena yang cantik ini bisa berubah jadi sembahyang. Yang jelek ini tak bisa berubah. Itu kawan saya dulu. Jadi logikanya macam-macam. Betul juga. Kenyang siku. Manusia ini kepalanya sama hitam, isinya macam-macam. Saya seorang pelaku usaha bidang properti. Properti ini rumah-rumah, bukan jual rabot. Saya bekerja sama dengan salah satu bank syariah milik pemerintah, yang mana menurut penjelasan dari pihak bank, segala sistem yang mereka jalankan sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Akan tetapi pada draft akad saya masih menemukan ada pasal denda dalam akadnya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Denda dalam bank konvensional dipakai untuk gaji karyawan. Denda dalam bank syariah akan dikirimkan ke masolih ammah. Sama-sama denda, tapi penyalurannya beda. Ini akan diputar menjadi gaji karyawan. Sedangkan yang di syariah itu akan disalurkan untuk masolih ammah. Masolih ammah itu artinya kepentingan umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, sekolah tahfiz, ke situ nanti mereka salurkan. Kenapa benda tetap ada denda? Karena manusia ini kalau tidak ada punishment, tak ada hukuman, tidak ada efek jerah. Jelas? Itu sudah saya tanyakan ke orang yang kerja di bank syariah. Kenapa bank syariah tetap ada denda? Di situ letak untuk memberikan takzir namanya, memberikan efek jerah. Tapi bedanya kalau ini diputar balik untuk gaji karyawan dan sebagainya. Sedangkan ini untuk masolih ammah. Jadi masih tetap dibenarkan Pak. Tak usah Bapak ragu, tetap Bapak di bank syariah.